Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan merekomendasikan beberapa saham pilihan yang dapat teman-teman masuk di saham tersebut, karena saham ini merupakan saham-saham yang cukup besar kenaikannya ketika indeks kita mulai reversal. Halo teman-teman Republik Investor semua, kali ini saya akan membahas tentang saham-saham yang mempunyai potensi yang sangat baik di saat kita membeli pada kondisi IHSG sudah terkoreksi cukup dalam. Bisa dilihat di sini saya membuka chart dari IHSG Composite Index. Ini dalam 7 hari terakhir indeks kita IHSG mengalami penurunan yang cukup besar ya. Kalau saya tarik dari hari di highest-nya IHSG, di sini saya tarik di highest-nya 6.510 sampai pada penutupan pada tanggal 29 Januari 2021 di level 5.857 terdapat penurunan sebesar 10,4%. Jadi dalam 7 hari ke belakang memang penurunan sudah sangat besar bagi indeks. Namun penurunan saat ini masih terbilang pada level koreksi ya, atau bisa dibilang secondary movement, karena lowest-nya dari IHSG belum mampu ditembus. Jika kita buat struktur marketnya, di sini saya akan buat lows dari IHSG itu masih belum mampu ditembus ya. Di sini low-nya. Di sini higher low. Di sini mulai dari low. Nah, IHSG masih berada di level ini, yang mana higher low-nya tidak mampu ditembus. Jadi secara tren saat ini masih berada pada pola bullish uptrend. Bisa kita lihat juga pada indikator EMA 21 dan 34. Saya pakai EMA atau Exponential Moving Average 21 dan 34. Saat ini masih berada pada bullish uptrend. Dan jika kita lihat IHSG sebenarnya saat ini sudah menutup gap yang sebelumnya dibuat pada tanggal 24 November 4 Desember 2020. Di sini ada gap. Jika teman-teman bisa lihat di sini ada gap. Dan pada perdagangan 29 Januari 2021, gaps itu sudah ditembus oleh indeks kita. Maksudnya sudah ditutup ya, bukan ditembus, sorry. Sudah ditutup oleh indeks kita. Ini saya pertegas gapnya, saya tandain. Di sini ada gap. Dan ini merupakan level support untuk indeks kita agar harga tidak mampu menembus atau turun lebih dalam. Di sini level supportnya di level 5824. Kita buat aja. Lalu level resisten di 6514. 6510. Nah, jika kita pertegas lagi, apakah saat ini IHSG sudah benar berada pada level supportnya berdasarkan harmonic support? Jika kita lihat yang sudah kita buat ini classic support
memang saat ini ISG sudah menutup gap dari perdagangan sebelumnya di level 5824. Ini berada pada classic support. Jika kita buat harmonic supportnya menggunakan Fibonacci retracement, saat ini ISG berada pada Fibonacci retracement di area 61,8 dan 78,6. Di sini juga merupakan area psikologis ya, di mana penurunan sebuah saham atau sebuah indeks atau saham itu sudah memasuki level oversold atau level jenuh di level 61,8 dan 78,6. Jika harga menembus di level 78,6 apalagi sudah menembus level low sebelumnya, maka bisa dipastikan bahwa harga tersebut sudah berubah tren dari uptrend menuju downtrend, dari bullish uptrend menuju bearish downtrend. Nah, hopefully dengan ditutupnya gap dari ISG pada perdagangan tanggal 4 Desember 2020, hopefully ini merupakan level support yang kuat di mana sudah saatnya indeks kita untuk reversal. Jika indeks masih mau mempertahankan level bullish uptrend ya. Oke, dari sini kita masuk ke saham-saham yang berpotensi menguat cukup besar dengan pelemahan IHSG yang saat ini sudah cukup dalam. Oke, yang pertama kita lihat di saham konstruksi ada ada Waskita Karya. Nah, ini sudah saya buat support dan resistennya, di mana support berada di level 1380. Classic support ya. Classic supportnya berada di level 1380. Dan ini merupakan area buy jika teman-teman ingin mulai entry di level ini, di mana risk dan rewardnya cukup bagus. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai area buy di level harga 1420 sampai dengan 1540. Jika kita buat Fibonacci retracement di sini, ini merupakan area Fibonacci 78,6 di sini. Jadi jika kita ingin masuk di level sekarang, di mana penurunan saat ini masih mungkin terjadi di saham Waskita, atau kita mengincar istilahnya end of secondary movement, pergerakan secondary movement di akhir pergerakannya, ini merupakan kondisi yang cukup bagus, tapi tetap perhatikan money management karena masih ada potensi untuk penurunan lanjutan, karena ya balik lagi kita ibarat nangkep pisau jatuh. Jika memang penurunan ini merupakan akhir dari end of secondary movement, jadi risk to rewardnya cukup bagus jika beli di harga sekarang. Tapi jika harga masih ternyata masih menunjukkan penurunan, teman-teman bisa cut loss di level support 1380. Selanjutnya ada saham PTPP. Nah, sama seperti saham Waskita Karya, trennya juga sama. Saat ini berada pada pergerakan secondary movement, dan kita bisa mulai masuk di level 1565, 1560 sampai dengan 1665 dengan level support 1550. Jadi di pergerakan secondary movement ini kita berharap dengan kita masuk di level ini
harga akan reversal dan memberikan reward yang cukup besar. Di sini jika kita lihat risk to rewardnya, resikonya 5% jika kita beli di level saat ini. Kita cut loss di level support 1550, namun rewardnya sangat besar, yaitu 43% jika memang harga bergerak menuju level resisten di harga 2360. Setelah kita bahas saham-saham konstruksi, kita menuju saham perbankan, karena seperti yang kita tahu, ketika indeks kita mulai rebound, saham-saham yang mempunyai kenaikan cukup besar yaitu saham-saham perbankan. Kita masuk ke saham BBNI. Nah, saham BBNI juga kurang lebih pergerakannya sama ya. Ini merupakan level support yang sudah saya buat di level 5625. Memang pada perdagangan 29 Januari 2021 level supportnya berhasil ditembus ya. Tapi kita harapkan ini hanyalah false break. Jika di keesokan hari terdapat candle baru, candle hijau baru, ini saya gambarkan seperti ini, candle seperti ini. Ini kotak ini, maka candlenya akan berubah menjadi bullish harami. Jadi bullish harami itu merupakan indikasi dari sebuah reversal movement. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan jika memang besok hijau saham BBNI ditutup menguat dan membentuk pattern bullish harami, ini bisa dimanfaatkan untuk entry gitu. Selanjutnya dari saham BNI kita masih masuk ke saham perbankan ya. Kita lihat saham BBRI. Nah, sama pergerakannya juga dengan saham BBNI. Terdapat secondary movement di sini. Penurunan juga cukup dalam dari sebelumnya harga tertinggi di level 4.960 turun hingga level 4.190. Di sini ada support di level 4.130. Ini bisa dijadikan new entry jika memang support ini tidak mampu ditembus oleh harga. Dari trennya juga bisa dilihat bahwa Bank BRI sahamnya masih berada pada bullish uptrend, bisa lihat dari MA21 dan 34. Oke, saya rasa cukup dari beberapa analisa yang sudah saya sampaikan, di mana momen saat ini cukup menarik untuk teman-teman bisa masuk, karena sudah 7 hari indeks kita mengalami penurunan yang cukup besar. Semoga ada pola reversal dari indeks dan masih melanjutkan bullish uptrend ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.